Jumpa lagi sama saya Mr. Nyeleneh yang selalu bongkar rahasia tubuh yang sering kita anggap remeh, tapi ternyata bahaya besar. Peringatan dini, konten ini untuk edukasi, bukan ganti dokter. Kalau sudah muntah darah, bab, hitam, nyeri tak tertahankan, lari ke rumah sakit. Jangan tunggu nasi uduk malam. Setuju? Yuk kita mulai. Sejarah dan data singkat. Sejarahnya, penyakit lambung sudah ada sejak zaman manusia mulai makan tidak teratur. Dahulu cuma orang tua yang kena, sekarang anak muda umur 17 tahun pun sudah kena. Data nyata. Di Indonesia, 40-50 penduduk pernah atau menderita gangguan lambung, sekitar 28 juta jiwa. Jakarta paling tinggi, 50% warganya punya riwayat mah. Penyebab utama zaman sekarang, hidup ngawur. Makan kapan saja, tidur kapan saja, pikiran kacau balau. Analisisnya, dulu sakit karena kurang makan. Sekarang sakit karena terlalu banyak, tapi salah jenis, ibarat bengkel mesin yang dikasih bensin solar, wajar kalau rusak. Awal keluhannya. Awalnya halus, seperti semut yang menggigit pelan-pelan. Baru terasa kalau sudah luka. Rasa perih atau panas di ulu hati. Cepat kenyang padahal baru suap 2. Sering bersendawa, perut kembung kayak balon. Mual, kadang mau muntah. Nyeri timbul-timbul. Hilang timbul seperti hujan di musim kemarau. Tanda bahaya. Kalau sudah muntah darah, bab hitam pekat, berat badan turun drastis, itu tanda api sudah menjalar. Jangan ditunda. Organ yang terganggu. Organ utamanya, lambung, ini bukan tempat sampah, melainkan dapur utama tubuh. Dindingnya dilapisi lendir pelindung. Di dalamnya ada asam lambung sekuat cairan pembersih lantai. Tugasnya melunakkan makanan dan bunuh kuman. Kalau lapisan lendirnya rusak, asam langsung menggerogoti dindingnya sendiri, jadilah gastritis tukak GERD. Ringkasnya, masalahnya bukan asamnya terlalu banyak, tapi pertahanannya kalah. Ibarat benteng yang temboknya bolong, musuh bebas masuk, penyebab utama. Kenapa bisa rusak? Ini dia biang keroknya. 1. Makan ngawur. Terlambat makan, telat 3-4 jam, perut kosong lama. Asam memakan dinding sendiri. 2. Makanan musuh. Pedas berlebih, asam, gorengan, santan kental, kopi, soda, coklat malam hari. 3. Infeksi bakteri hari. Pylori. Numpang hidup di dinding lambung, merusak perlindungan. 4. Obat pereda nyeri sembarangan. Minum terus tanpa pelindung lambung. 5. Stres dan begadang. Otak kirim sinyal panik, produksi asam meledak, pikiran kacau, perut ikut ribut. Cara menanggulangi. Jangka pendek, saat sakit mendadak. Tujuannya, redakan nyeri dan netralisir asam secepatnya. Kompres hangat di ulu hati. Minum air hangat sedikit-sedikit. Makan porsi kecil tapi sering. Hindari berbangsung ringlah setelah makan. Jangka panjang, supaya tidak kambuh lagi. Kalau cuma minum obat, tapi gaya hidup tetap ngawur, sia-sia. Atur jam makan. Tetap 3 kali sehari. Jangan lewatkan sarapan. Kurangi 3B, pedas, berlemak, berkafein. Berhenti merokok dan alkohol merusak lendir pelindung. Kelola stres, olahraga ringan, tidur 7-8 jam. Cek rutin. Kalau sering kambuh, tes bakteri hari. Pylori. Obat yang ada di apotik terdekat. Antasida. Kerja 5-10 menit, netralisir asam cepat. Cocok untuk darurat, punya 1-2 tablet saat nyeri. Penghambat asam. Kerja lebih lama, efek 12 jam. Beli bebas, bantu kurangi produksi asam. Pelindung dinding, membentuk lapisan pelindung tambahan. Minum sebelum makan. Omeprazole atau pantoprazole, kerja lebih kuat untuk peradangan sedang berat. Kadang butuh saran apoteker atau dokter. Catatan, obat cuma pemadam api, bukan perbaiki dapur. Kalau sumber apinya tetap ada, pasti nyala lagi. Tujuan dan manfaat. Tujuan, supaya kamu sadar, tidak menganggap enteng, dan berhenti hidup ngawur. Manfaat, perut nyaman, tidur nyenyak, hemat biaya berobat, umur panjang, tetap bisa makan enak tanpa rasa takut. Kesimpulan, jadi begini teman-teman, penyakit lambung itu bukan kutukan, tapi teguran dari tubuh bahwa gaya hidupmu sudah melampaui batas wajar. Ingat kalimat emas Mr. Nyeleneh, lambung itu teman, bukan tempat pelampiasan. Kalau kamu perlakukan dia baik, dia pun jaga kamu seumur hidup. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Mulai ubah kebiasaan hari ini, mulai dari hal kecil. Akhir. Kalau bermanfaat, silakan like,
komen pengalamanmu, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan review penyakit lain yang lebih nyeleneh lagi.